Banyak kejadian horor yang saya alami sewaktu saya masih kecil. Yo, kembali lagi di channel Legend Story dengan saya Krishna. Saya akan membawakan cerita ini. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman seseorang yang dimana sewaktu dia masih kecil banyak sekali kejadian-kejadian horor dan mistis yang dia alami. Vibe-nya itu di tahun 90-an bro, di sebuah desa, masih di Bali ini. Yang dimana pada tahun-tahun itu hal-hal mistis ataupun berbau spiritual itu masih kental banget. Mungkin cerita ini akan membuat kalian sedikit merinding. Atau salah satu dari kalian pernah mengalami hal yang serupa. Mungkin cerita ini akan mengingatkan kalian ke kenangan tersebut. Disclaimer, cerita ini adalah cerita real, tapi saya balikin lagi ke kalian, mau percaya atau enggak. Kita sebut aja namanya Bayu, bukan nama asli. Si Bayu ini bercerita semua pengalamannya sewaktu dia masih duduk di kelas 5 SD tentang hal-hal mistis dan horor yang dia alami bro pada saat itu. Yang dimana hampir setiap hari dia merasa terteror. Gimana nggak merasa terteror bro? Dia tinggal di sebuah desa yang dimana dekat dengan kuburan. Dan banyak sekali praktisi-praktisi ilmu hitam yang tinggal di sana juga. Contohnya seperti Lea. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Kejadian ini berlangsung sekitaran tahun 1990-an bro, di sebuah desa yang dimana tempat kelahiran si Bayu ini. Pada saat itu dia masih duduk di kelas 5 SD. Di mana si Bayu ini tinggal di desa yang sudah cukup maju. Tapi semaju-majunya desa pada saat itu, seenggaknya aroma-aroma kental desanya itu masih kuat banget bro. Entah itu kebudayaannya, entah itu cara mereka bersosialisasi. Karena cara mereka bersosialisasi pada tahun 90-an dengan zaman sekarang itu berbeda. Yang dimana pada zaman sekarang kan kita bisa nongkrong di kafe lah, ketemu di mall atau di tempat-tempat fancy lainnya. Kalau dulu beda. Kehidupan si Bayu ini seperti anak normal pada umumnya, dimana dia sekolah, bermain dengan temannya ataupun yang lain-lainnya bro. Seperti biasa hidupnya. Itu pada saat masih terang pada siang hari. Beda cerita kalau sudah masuk sore menjelang malam. Itu hal-hal yang beda alam yang pada keluar bro, bukan manusia lagi. Pada suatu sore, si Bayu ini kan dia main nih sama teman-temannya di tanah kosong bekas kuburan, yang dimana tanah kosong tersebut akan dibangun sebuah pasar besar bro. Yang dimana nantinya pasar besar itu akan menopang perekonomian warga-warga yang ada di desanya tersebut, dan juga mungkin mempermudah untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Karena pada saat itu, untuk membeli kebutuhan sehari-hari itu mereka harus naik angkot dulu ke pasar terdekat atau ojek pangkalan. Ya nggak kayak sekarang, udah ada ojol, kita gampang ngapa-ngapain kan. Yang dimana tanah kosong tersebut, di setiap sudutnya itu ada pohon beringin besar. Ibaratnya gini, tanah kosongnya itu ada beberapa tempat memang ditumbuhi ilalang yang tinggi bro. Lebih tinggi ketimbang tubuh manusia. Kalau di Bali itu namanya ilalang gajah. Dan setiap pojok dari tanah tersebut ini pas banget ngotak. Di setiap pojok itu ada pohon beringin besar yang cukup ngeri sih kalau dilihat pada waktu malam hari. Nah, mereka main di sana tuh. Tapi sebelumnya si Bayu ini udah izin nih. Si Bayu ini udah izin ke ibunya kalau dia mau main bola bersama teman-temannya. Dan pasti akan pulang jam 5 teng sudah sampai di rumah. Karena si Bayu ini udah tahu dia harus pulang sebelum jam 6. Kalau lewat dari itu ya dia tanggung sendiri risikonya. Pasti dia akan mengalami hal-hal yang mistis tadi, horor tadi. Dan si Bayu dan teman-temannya itu kasihkan bermain sampai mereka lupa waktu bro. Yang dimana pada saat itu jam sudah menunjukkan jam setengah 6. Dan mereka pun merasa kok suasananya udah sepi banget ya. Setelah mereka melihat jam, ada nih salah satu temannya yang kaya lah ya, dia bawa jam tangan lah, jam G-Shock zaman dulu.
dilihat sudah menunjukkan pukul jam setengah 6. Karena pada saat itu jam 6 sore itu sudah tidak ada aktivitas sama sekali di desanya dia. Entah itu orang lalu lalang, motor berlalu lalang, atau kendaraan udah nggak ada, bro. Sepi banget. Dan sebelumnya sudah ada beberapa warga yang mengingatkan mereka untuk stop main dan pulang ke rumah masing-masing, tapi mereka nggak mau ngedengerin. Ya gimana orang, ya kalian tau lah, kalau anak-anak yang sedang asik main itu sampai lupa waktu, ngerti lah. Mereka dikasih tahu tuh kan nggak bisa. Udah ada beberapa warga yang ngasih tahu mereka untuk pulang karena udah sore. Ya mereka nggak mau ngedengerin. Mereka lanjut main sehingga mereka lupa waktu dan pukul menunjukkan setengah 6. Dan mereka pun merasakan vibe-nya itu sudah berubah, bro. Vibe-nya itu seperti gimana ya? Kalian mungkin tahu Silent Hill kali ya. Silent Hill, film Silent Hill. Itu kan vibe-nya itu sepi banget dan juga mencekam. Nah, seperti itulah yang mereka rasakan pada saat itu. Dengan terburu-buru, mereka pun akhirnya cepat-cepat pulang ke rumah masing-masing. Dan sialnya, si Bayu ini kan belum punya sepeda pada saat itu. Sedangkan teman-temannya sudah ada nih sepeda. Otomatis kan dia jalan kaki tuh dari tempat dia bermain ke rumahnya. Kalau nggak salah, seinformasinya dia, dari Tanah Kosong ke rumahnya dia itu paling nggak nempuh waktu 10 menit. Ya sekitar 5 kiloan mungkin ya. Teman-temannya udah cabut naik sepeda, sedangkan dia harus berjalan kaki nih. Nah, di sini mulai seremnya nih. Pada saat dia berjalan kaki keluar dari Tanah Kosong tersebut, yang dimana Tanah Kosong itu adalah bekas kuburan, dia merasa ada yang ngikutin dari belakang, bro. Setiap langkah kakinya tuh terdengar double, tek 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 tek, seperti itu, bro. Ya dia pun panik dong, kan aktivitas sudah nggak ada tuh, cuma ada dia aja di jalan. Tapi kok dia mendengar ada langkah kaki lagi satu. Itu siapa? Setelah itu dia nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa, bro. Kan jelas panik dong si Bayu ini. Dengan sekuat tenaga, menggunakan the power of kepepet nih. Dengan sekuat tenaga dia berlari, bro, 4 kilo tanpa henti. Dia berlari dan suara langkah kaki yang dia dengar itu pun ikut berlari juga. Tetap ngikutin dia dari belakang. Dengan panik dia berlari, sesampainya di rumah dia langsung ngebanting pintu, nutup pintu. Cedak! Ibunya pun keluar dari kamar. Ditanyalah si Bayu ini, kenapa kamu banting-banting pintu? Dan kenapa kamu baru pulang jam segini? Bukannya kamu udah janji pulang jam 5. Dan si Bayu pun dengan keringat dingin dia meminta maaf kepada ibunya. Dia bilang dia lupa waktu karena keasikan bermain. Dan juga sudah diingatkan oleh warga-warga sekitar, tapi dia nggak mau dengar. Dia pun menceritakan apa yang dia alami nih. Bahwa tadi ada yang ngikutin dia dari belakang. Ibunya pun langsung gercep. Ibunya itu langsung ngambil air dari kamar mandi. Si Bayu disuruh berdiri di depan pintu masuk. Dia disiramin. Kalau orang zaman dulu itu istilahnya buang kotoran, bro. Yang ngikut-ngikut itu biar nggak ikut masuk ke rumah. Seperti itu sih kepercayaan zaman dulu ya. Nggak tahu juga. Setelah si Bayu ini dimarahin, dia pun disuruh cepat mandi. Setelah itu makan malam dan tenangkan diri. Disuruh sembahyang langsung ke sangga. Tak berselang lama, ayahnya si Bayu pun datang nih. Dengan suara ciri khas motor Honda C80 yang zaman dulu itu loh. Si Bayu pun keluar menyambut sang ayah dan dia juga menceritakan apa yang dialami. Dan sialnya, kalian tahu apa? Ayah si Bayu pun punya cerita. Tanah Kosong, tempat bermain si Bayu yang bekas kuburan tadi, itu kan mau dibangun pasar besar. Nah, kuburnya itu dipindahkan ke sebelahnya. Ini Tanah Kosongnya, jalan raya sebelahnya itu di sana dipindahin kuburannya. Dimana pada saat itu kuburannya itu belum ada tembok gini, bro. Tembok keliling, masih los saja gitu. Di perjalanan pulang, di sekitaran kuburan itu ada juga bapak-bapak yang mengendarai motor ingin pulang kerja juga. Dan si ayahnya si Bayu melihat bapak-bapak itu
membonceng seekor monyet yang sangat besar, yang dimana itu cukup mengerikan ya dilihat sama orang awam. Bapaknya si Bayu pun juga gelagapan nih, naik motor ngebut dia sampai rumah, ngebanting pintu juga. Dan lucunya ibunya si Bayu ini pun marah-marah ke bapaknya juga, pintunya dibanting juga gitu kan. Itu baru jam-jam awal bro ceritanya. Sudah mendekati malam, mereka kan biasa tuh ngumpul di ruang keluarga, nonton TV bareng. Ada suara seperti suara lonceng gelang kaki bro. Kerincing, kerincing, kerincing. Kalian tahu lonceng kuda itu yang ada banyak? Seperti itu suaranya. For your information, rumahnya si Bayu itu berada di belakang rumah orang bro. Tapi belakang rumah orang itu adalah kebun, yang dimana kebun itu kan luas. Anggapan, nih kebun, di sini rumahnya Bayu, ini nih tanah kosong nih semua nih. Ini jalan masuknya. Nah, di sini ada pohon mangga besar. Itu nanti ceritanya. Terdengar suara lonceng kaki di depan rumahnya si Bayu, yang dimana rumah Bayu itu kan kebun tuh. Seremnya dapet lah ya. Ayahnya si Bayu itu memberanikan diri melihat dari balik jendela, dibuka sama dia. Dan kalian tahu apa yang dilihat? Seekor kuda, yang dimana kuda itu membawa sebuah kereta kencana bro. Mungkin terdengar nggak masuk akal ya, tapi itu memang benar terjadi coy. Kuda itu membawa kereta kencana, dan mata dari kuda itu bersinar merah. Tentu saja ayahnya si Bayu memanggil si Bayu dan istrinya untuk melihat juga, yang dimana mereka bertiga itu ketakutan bro melihatnya bro. Siapa juga yang gak takut kan melihat hal yang seperti itu di depan rumahnya kan. Setelah itu mereka menutup jendelanya, mematikan TV dan langsung tidur. Kan mereka sudah tidur, kemungkinan Bayu ini punya hal yang spesial bro, istilahnya sedikit indigo lah. Entah kenapa dia bangun tepat jam 12 malam, yang dimana ayahnya kan tidur di bawah nih, karena kasur mereka nggak cukup untuk bertiga. Ayahnya tidur di bawah. Dia mendengar ayahnya itu seperti merintih kesakitan, kayak seperti itu bro. Bayu pun membangunkan si ibu nih. Bu, ayah kenapa bu? Kok dia seperti merintih kesakitan bu ya? Ibunya bangun, dibangunin ayahnya, dan kalian tahu apa? Ayahnya itu bermimpi bertarung dengan sesosok leak. Sosoknya itu seperti nenek-nenek tua yang memiliki taring panjang atas bawah. Api di kepalanya, api di lidahnya, dia terbang mengincar ayah si Bayu ini. Otomatis kan kejadian yang berentet pada satu hari ini kan membuat mereka sedikit trauma bro. Ya walaupun mereka sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut, tapi ini termasuk kejadian yang ekstrim, karena sudah nyerang personal kan jatuhnya. Kalau misalkan kalian cuma mendengar suara-suara aneh, suara-suara malam seperti itu kan hal biasa. Ini kan udah nyerang personal. Mereka pun trauma bertiga dan memutuskan untuk mandi satu persatu pada malam itu, keramas untuk membersihkan diri, habis itu tidur lagi. Dan si Bayu ini belum bisa tidur sampai pagi. Pada saat dia tidak bisa tidur itu, dia mendengarkan suara seperti cekikikan nenek-nenek bro dari arah pintu di depan rumahnya. Seperti suara mak lampir lah. Dia yang dimana ibu dan ayah si Bayu ini udah tidur, dia yang ngedengerin sendiri. Si Bayu ini pun takut bro, dia ngambil bantalnya langsung nutup kepalanya. Dia maksa untuk tidur, nggak bisa tidur dia. Akhirnya setelah 10 menitan, 15 menitan, suara itu pun hilang. Baru si Bayu ini bisa tidur. Dan pagi pun datang, suara kokokan ayam terdengar. Rumahnya si Bayu memulai aktivitasnya. Ibunya memasak di dapur.
Si Bayu siap-siap sekolah dan si ayah siap-siap untuk berangkat kerja. Mereka bertiga berbicara sambil siap-siap jangan menceritakan hal yang semalam kepada orang-orang agar tidak menimbulkan ketakutan, bro, di warga desa. Cukup mereka aja yang tahu. Si Bayu pun berangkat ke sekolah seperti biasa, belajar, dan dia ketemu nih sama teman-temannya. Ini nyambung nih sama yang di awal. Ketemu sama teman-temannya. Dia menceritakan apa yang dialami pada saat dia pulang dari tanah kosong tersebut. Dan bukan cuma dia aja ternyata yang merasakan hal yang serupa. Ternyata teman-temannya itu pun ngerasa ada yang ngikutin dari belakang. Mereka pun masing-masing bercerita tentang pengalamannya, yang dimana mereka juga memacu sepeda mereka dengan kecepatan tinggi, bro. Waduh, serem juga ya. Setelah itu mereka berjanji untuk besok pada saat hari Sabtu mereka akan bermain di sawah sekitar desa. Ya, vibe-nya 90-an banget ya. Anak-anak masih main di sawah, di sungai, main layangan dan segala macamnya kan. Oke, keesokan harinya mereka bertemu di titik kumpul di tanah kosong itu lagi. Mereka berangkat ke sawah di dekat kuburan tersebut. Yang dimana teman-temannya si Bayu ada yang bawa layangan, ada yang bawa main peletokan tuh loh, pistol-pistol dari bambu itu, dan juga ada yang cuma bawa diri aja sih. Sesampai mereka di sawah, mereka main nih seperti biasa, ada yang main layangan, main peletokan, ada yang mandi di sungai, ada segala macam, ada yang maling jambu, karena dulu kebun-kebun warga tuh masih banyak ditanami buah-buahan, bro. Pokoknya asik lah. Saya juga merasakan sih. Akhirnya siang pun tiba, mereka udah lapar, itu sekitar jam 12 atau jam 1 siang lah. Mereka memutuskan untuk pulang dulu untuk makan, yang dimana jalan dari sawah menuju ke jalan desanya dia itu melewati seperti kebun bambu, bro. Mereka melewati kebun bambu, mereka kan gak mikir macam-macam, bro, karena masih siang, jadi mereka berani-berani aja. Tapi entah kenapa 100 meter di depan mereka itu seperti ada suara yang kresek-kresek di dalam kebun bambu tersebut. Seperti ada yang goyang-goyangin bambu gitu loh, bro. Mereka berempat pun akhirnya ngecek. Dikirakan tupai, bisa aja kan tupai kan. Dikira mereka tupai, ternyata muncul sesosok wajah menyeramkan, bro. Yang dimana wajahnya itu memang seperti manusia, tapi berkulit hitam legam. Dan mereka menyadari itu bukan manusia, bro, tapi wong samar. Wong samar tersebut adalah istilahnya gini loh, bro. Kita nih manusia, ada yang namanya makhluk halus. Mereka kan punya dunia masing-masing nih. Kita di Bali itu hidup berdampingan dengan mereka. Yang membedakan manusia dengan wong samar itu adalah di sini. Lekukan di atas bibir mereka. Kalau sudah nggak ada lekukan di atas bibir mereka, itu dijamin wong samar. Perwujudannya memang seperti manusia, tapi mereka kulitnya lebih gelap dan rambutnya itu gimbal, bro. Kayak nggak pernah keramas gitu loh, gempel-gempel gitu. Mereka melihat itu langsung berlari, bro, karena tingginya juga nggak, kira-kira itu sekitar 2 meteran katanya dia. Hampir setinggi pohon bambu. Mereka berlari tunggang langgang, ada yang ninggalin layangannya, peletokannya dibuang ke semak-semak. Mereka lari tanpa berpikir panjang. Akhirnya sampai di jalan desa, mereka berpisah. Bayu sampai rumah, Bayu pun menceritakan kalau dia melihat wong samar tadi. Ibunya pun mengatakan ke dia, kalian gak usah takut seharusnya, karena wong samar itu baik kok, asal kita gak ganggu. Wong samar itu sama seperti manusia, cuma bedanya kita beda alam aja. Kan kamu sudah diajarin dari kecil kalau kita hidup berdampingan dengan hal-hal yang seperti itu. Beda halnya seperti leak ya. Seperti leak dan hantu. Wong samar ini berbeda dari jenis ini berdua, leak sama hantu ini berbeda. Wong samar itu punya kehidupannya sendiri, bro. Ia beraktivitas seperti kita lah, manusia biasa. Tapi cuma beda alam aja sih. Setelah dijelaskan seperti itu, ya namanya anak kecil melihat hal yang seperti itu kan takut juga, bro. Malam pun tiba. Seperti
Seperti biasa, ayahnya si Bayu datang. Mereka ngobrol, nonton TV, dan entah kenapa ada seperti kerlap-kerlip tuh di depan jendelanya si Bayu. Si Bayu pun nengok dong, itu apaan ya malam-malam. Dibukalah tirainya dia lagi tuh. Di pohon mangga yang saya ceritakan tadi, di depan rumahnya dia itu ya, jaraknya sekitar 20 meteran lah. Itu ada 3 api bro. Api terbang itu kayak gini, melingkar mereka, ngelilingin si pohon mangga tersebut. Bayu pun langsung manggil ayam ibunya dong, disuruh melihat. Mereka ketakutan lagi bro, kenapa kok 2 hari berturut-turut seperti ini kejadiannya. Rumah mereka tuh seperti mencekam loh bro suasananya, karena ya gimana nggak mencekam, kan 2 hari mereka mengalami kejadian-kejadian horor dan mistis. Akhirnya mereka pun balik ke kamar nih untuk tidur. Di saat semua sudah tertidur, si Bayu ini masih tetap bangun bro, entah kenapa. Dia seperti mendengar suara pintu ditendang, cedak. Setelah suara pintu ditendang itu, kalian tahu nggak? Tapel itu seperti topeng leak gitu loh. Itu yang gampangnya, topeng leak, tapi mulutnya tuh naikkan, menciptakan suara tuh tak 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 seperti itu, pialan suaranya. Dan kalian tahu apa itu? Itu adalah salah satu koleksi dari tetangga sebelahnya, yang dimana tetangga sebelahnya itu adalah balian atau orang pintar lah. Kalau balian di Bali itu pasti mereka mengkoleksi barang-barang bertuah bro. Entah itu tapel, entah itu keris, tongkat, batu, atau barang-barang spiritual yang lainnya. Nah pada saat itu, yang tapel itu yang keluar dengan suara tak 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 mengelilingi rumah si balian itu bro. Ngeri nggak? Otomatis si Bayu ini kan nambah trauma bro. Kok terus seperti ini, kok terus seperti ini, kan gitu dia ngomong dalam hati kan. Kenapa selalu saya yang kena? Emang yang lain nggak denger ya? Karena setelah dia istilahnya di malam sebelumnya itu kan ada kuda kereta kencana yang dia lihat. Yang lain itu nggak tahu tetangganya, cuma keluarga mereka aja yang tahu. Setelah itu si topeng ini yang keluar, topeng leak ini yang keluar. Kenapa selalu si Bayu ini yang pertama kali mendengarnya, sedangkan orang tuanya itu masih tertidur pulas bro. Dan dia terjaga sampai jam 4 subuh bro, yang dimana teror itu tepat banget selesai pada jam itu. Karena jam 4 subuh itu kan para warga di desa tersebut sudah memulai aktivitasnya. Entah ada yang membawa hasil kebunnya ke pasar, atau ada yang ke pasar maupun ke sawah. Mereka sudah mulai beraktivitas. Akhirnya si Bayu ini pun di umur berapa ya? Di umur 25 itu mengetahui bahwa dia memang orang yang sedikit spesial, indigo istilahnya. Dari mana dia tahu? Entah kenapa dia selalu didekati dengan orang-orang yang indigo juga, yang ngasih tahu dia kalau kamu ini sama seperti kami. Ya yang namanya indigo kan kita nggak tahu benar atau nggak bro ya, itu saya serahkan ke kalian lagi. Dan si Bayu ini dia memang ditakdirkan untuk menjadi salah satu orang yang memiliki kemampuan khusus lah, yang dimana kemampuan khusus itu untuk membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Entah itu sakit karena ilmu hitam, entah mereka menanyakan hari baik untuk melakukan upacara, entah membantu untuk mengusir hal-hal negatif. Seperti itulah tugas Bayu yang harus dia emban. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita menakutkan yang dia alami pada saat dia masih kecil bro. Seperti suara orang teriak lah di jalan raya sampai kedengaran sampai rumah dia. Ada suara nenek-nenek cekikikan lah, seperti suara nenek lampir itu loh, mengelilingi rumahnya dia. Banyak orang yang ngelekas lah di depan kebunnya dia. Kalau kalian nggak tahu ngelekas, kalian bisa cari di video saya sebelumnya ya. Di sana saya udah jelasin ngelekas itu apa. Karena kalau diceritakan dalam satu video ini bakal panjang banget bro ceritanya. Bisa berpart-part ceritanya dia, karena tidak cuma sekali dua kali dia
mengalami hal tersebut. Tapi berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus kali dia mengalami hal-hal horor dari kecil sampai dia dewasa sekarang. Vibe dari ceritanya dia itu hampir mirip seperti film Keranda Terbang, bro. Saya lupa nama filmnya apa. Itu terjadi di sebuah pedesaan yang dimana keranda terbang itu mencari mangsa-mangsa untuk dia santap. Ya mungkin seperti itu, tapi nggak se-ekstrim itulah. Nggak sampai ada korban jiwa di kejadian-kejadian yang dialami sama Bayu ini. So, seperti itu aja ceritanya. Semoga kalian suka dengan pembawaan saya. Kalau saya ada salah mohon dikoreksi. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe channel ini buat ngedukung konten kreator baru seperti saya agar channel ini berkembang. Jadinya next video saya akan menceritakan kisah-kisah horor lagi yang mungkin menarik bagi kalian. Saya nggak tahu, namanya audiens, ada yang tertarik ada enggak. Tapi di next video saya akan membawakan cerita yang lebih seru lagi. So, thank you for watching.